Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya sudah pakai bahasa Indonesia semua. Mau pakai bahasa daerah, ya bahasa daerah semua. Nah, yang menjadi salah kaprah itu adalah sok Inggris. Nah, itu. Fenomena ini. Betul. Atau kita juga kenal dengan fenomena sinoglosophilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Banten Podcast. Pemirsa, bahasa merupakan salah satu media untuk komunikasi. Dan ternyata bahasa juga jika diulik lagi akan menemukan hal-hal yang menarik di dalamnya. Bahkan di satu negara pun terdapat banyak sekali ragam bahasa yang menarik untuk kita ulik. Tapi untuk mengetahui tentang kebahasaan, kita juga harus mengenal yang namanya kantor bahasa. Salah satunya kantor bahasa di Provinsi Banten. Di studio kami telah hadir narasumber yang luar biasa. Ada Kang Tubagus Muhammad Syukron selaku Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Assalamualaikum, Kang Syukron. Waalaikumsalam, Kak. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Kang ya? Sehat dong, semangat. Seger banget kayaknya. Seger banget ya. Lagi sibuk apa nih? Iya, di Duta Bahasa aku lagi sibuk nyiapin bulan bahasa nih, Kak. Nyiapin bulan bahasa. Iya, karena kan Oktober bulan bahasa nih, Kak. Iya, betul sekali ya. Oktober ini bulan bahasa dan tentunya juga pemirsa Banten Podcast juga ingin tahu nih seperti apa gelaran bulan bahasa di tahun 2021 ini meskipun masih pandemi begitu ya. Betul. Oke, tapi sebelumnya nih kita pengen perkenalkan dulu, kan ada yang namanya kantor bahasa. Nih Kang Syukron mungkin bisa cerita kantor bahasa itu kayak gimana sih, apa saja dan isinya siapa saja? Baik, ini pertanyaan yang memang harusnya orang-orang tahu kali ya. Karena mungkin bahasa itu bukan sesuatu yang baru buat kita, sehari-hari kita gunakan. Tapi banyak juga yang akhirnya salah kaprah penggunaannya. Nah, itulah kenapa kantor bahasa itu hadir di setiap provinsi. Ini dinaungi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di Provinsi Banten sendiri itu masih berstatusnya kantor nih, Kak. Kantor. Nah, kalau provinsi lain udah ada yang balai. Oh, udah ada yang balai. Kita masih kantor ya. Kita masih kantor. Okay, next lah ya. Nah, amin ya. Sedang diupayakan. Nah, kantor bahasa sendiri kayak tadi aku bilang di awal, jadi tugasnya itu mengawal nih dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kayak di bandara, tempat-tempat wisata, kan banyak tuh penggunaan ada bahasa asing, ada bahasa yang seharusnya kita pakai bahasa Indonesia, yang dipakai malah bukan bahasa Indonesia nih. Nah, itu yang mengawal adalah kantor bahasa Provinsi Banten. Itu sekelumit tugasnya ngapain sih kantor bahasa itu ada di setiap provinsi. Selain itu juga bagaimana melestarikan bahasa dan sastra di daerahnya juga. Gitu. Ketika ada penggunaan bahasa yang harusnya bahasa Indonesia, tapi juga melestarikan bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah. Kalau programnya sendiri, program kerja dari kantor bahasa nih, apa aja sih, Kak? Nah, di kantor bahasa itu kita ada KKLP. KKLP ini kurang lebih bisa dibilang kayak bidang-bidang gitu ya, Kak ya. Nah, ada di literasi, ada bahasa hukum, ada juga pelestarian sastra daerah, ada juga terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia, ada juga layanan terjemah juga. Oh, ada terjemahannya juga ya. Dan yang paling penting nih, yang teman-teman harus tahu, dari kantor bahasa ataupun dari balai bahasa, dari badan bahasa ini, itu ada satu produk yang ini bisa dibilang unggulan kali ya. Itu namanya UKBI. UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Bisa ngukur kemampuan kita ya, udah benar belum bahasa Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita kenal ada tes TOEFL, ya kan? Betul. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Oh, ternyata bahasa Indonesia ada tes TOEFL juga ya? Ada dong. Saya baru tahu. Berarti bersedia ikut tes. Harus ini gitu ya. Karena emang basicnya juga bahasa Indonesia saya. Oh iya. Kebetulan banget, narasumbernya luar biasa sekali, cocok ya. Oke. Nah, bicara soal bahasa Indonesia. Kalau yang Kang Syukron lihat nih, penggunaan bahasa Indonesia seberapa besar sih pentingnya, terutama untuk kalangan muda saat ini, seperti itu? Oke, berarti aku mewakilin kaulah muda nih ya. Betul dong, masih muda juga kan? Masih dong, masih single juga. Nah kan? Iya, jadi penggunaan bahasa Indonesia penting banget sih pasti ya. Kenapa? Karena dengan bahasa Indonesia itu kita jadi bisa lebih mengenal nih orang-orang di luar daerah kita juga. Gitu kan.
Nah, selain itu, bahasa itu kan juga menjadi jati diri kita nih, Betul. ya kan? Kalau misalnya kita berangkat nih, misal ke daerah atau negara Korea, di sana bahkan tempat-tempat umumnya, petunjuk umumnya itu banyak sekali penggunaannya bahasa Korea, bahkan tidak ditemukan nih bahasa Inggris dan sebagainya. Itu menjadi kebanggaan. Nah, itulah kenapa bahasa Indonesia itu penting banget gitu. Daripada kita pakai bahasa gaul, daripada Betul, kita campur-campur asing gitu kan, bahasa Jaksel gitu kan. Bener. Kita tuh dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, itu berarti kita juga menjadi bangga, menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oke. Orang kenal bangsa kita itu karena juga dari bahasanya. Oke, kalau kita berbahasa Indonesia yang baik, itu jadi jati diri kita juga. Jati diri sebagai kita bangsa juga. Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia juga menjadi salah satu mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan. Betul. Itu seperti apa tuh? Mhm. Yang bukan hanya di Indonesia loh Kak. Oh, di mana tuh? Bukan hanya di Indonesia. Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu bahkan punya program namanya BIPA. BIPA. BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oke. Kita mengajarkan bahasa Indonesia di negara-negara lain. Di Australia, di Arab Saudi, di Korea, di Amerika pun kita ajarin. Oke. Jadi bukan hanya di Indonesia nih bahasa Indonesia diwajibkan. Bahkan kalau kita kenal atau kita pernah dengar di Australia itu bahasa Indonesia pun menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di tingkat sekolah mereka. Oke, berarti kalau misalnya ada yang kuliahnya jurusan bahasa Indonesia, ada juga peluang untuk kerja di luar dong, Jelas. ya kan? Dan itu lewat balai bahasa atau kantor bahasa Iya, di setiap provinsi di Indonesia. Betul. Jadi jangan minder ya. Kalau dulu tuh, kalau kita kuliah jurusan bahasa Indonesia, jadi apa? Ya kan? Paling jadi guru ini, jadi guru ini. Tapi Iya. sekarang ternyata bisa ke luar negeri juga gitu. Karena dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini sedang menggaungkan internasionalisasi bahasa Indonesia. Oke. Karena kalau misalnya dilihat jumlahnya nih Kak, bahasa Indonesia itu masuk 10 besar penggunaan bahasa terbanyak di dunia. Oke, jadi udah masuk 10 besar Sudah masuk 10 besar sekarang. Luar biasa. Kalau Kakak lihat nih, banyak juga nih akun di YouTube ya. Itu banyak sekali siaran atau isinya itu mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia di negara-negara asing. Bahkan orang-orang misal dari Korea nih, banyak sekali loh sekarang kontennya yang justru menggunakan bahasa Indonesia. Mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia. Masa kitanya kalah sama orang luar? Betul, Nah, betul kan? banget, betul. Artinya sudah orang luar nih sudah mulai welcome ya ke bahasa Indonesia. Banget sih. Oke, sudah Bukan mulai, lagi. dikenal juga bahasa kita ya. Banget Kak. Oke, mantap sekali. Nah, kalau kita bicara bahasa Indonesia, orang luar tertarik belajar bahasa kita. Tertarik. Tapi Kang Syukron mungkin bisa lihat fenomena sekarang ya, generasi muda, anak-anak muda bangsa kita nih, kayaknya sudah mulai terkikis deh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya oke, kita kesampingkan dulu bakunya, paling Iya. baik dan benarnya. Betul. Seperti apa nih ngelihat fenomena anak muda yang lebih asik dengan bahasa gaul mereka? Nah, sebelum aku ke arah situ nih Kak ya, ke kasus itu, aku mungkin mau menggarisbawahi atau menyoroti Ya. terkait dengan bahasa yang baik dan benar. Oke. Baik dan benar tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kayak gimana? Sering banget didengar, sering banget diucapin, tapi kadang kalau ditanya emang kayak gimana sih bahasa yang baik dan benar itu gitu kan? Kurang lebih nih Kak ya, bahasa yang baik itu berarti bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Nah, misalnya kalau misalnya kita di acara yang formal nih, ya pakai menggunakan bahasa yang formal berarti kan? Oh iya, betul. Kalau kita dengan pertemanan, ruang pertemanan, berarti gunain bahasa yang santai, yang bisa diterima, yang bisa dipahami oleh teman-teman kita. Itu bahasa yang baik. Oke. Adapun bahasa yang benar, itu berarti sesuai dengan kaidah yang berlaku di bahasa Indonesia. Oke, nah itu yang bakunya itu ya. Itu yang bakunya. Nah, itu benar baru. Jadi bahasa yang baik dan benar itu bukan berarti harus menggunakan bahasa yang baku terus nih, gitu kan. Tapi juga boleh jadi pakai bahasa yang lebih bisa diterima oleh kalangan yang sedang kita ajak bicara. Oke. Kayak gitu. Nah, fenomena sekarang sebenarnya anak-anak muda itu justru lebih banyak mencampur adukan nih Kak dengan bahasa asing. Ya. Misalnya nih, ya kan, gue lagi OTW, Nah, on the way. OTW kan bukan bahasa Indonesia dong, ya kan? betul. Kalau kata gue mungkin masih bisa ditemukan ya di KBBI. Nah, tapi on the way-nya ini loh, gitu kan? ada, ya? Nggak ada dong ya. Nah, iya, betul. kayak gini sebenarnya, aduh, sangat disayangkan banget sih Kak.
Terus ada yang lebih suka pakai istilah-istilah asing seperti cemiu, ya kan? Lol, ya seperti itu ya. LOL ya kan. Nah, padahal kalau misalnya mau pakai bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, ya udah gitu, seluruhnya aja pakai bahasa asing gitu kan, nggak usah campur-campur gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena berarti kalau begitu kesadaran anak-anak muda ya terutama terhadap kebanggaan nih gitu bahasa Indonesia. Oh, bangsa Indonesia nih punya bahasa Indonesia dengan sejarahnya yang luar biasa loh gitu kan. Yang saat ini orang-orang luar Indonesia, orang-orang asing itu lagi belajar. Kita kenapa malah mulai meninggalkan? Betul. Iya kan? Iya. Nah, makanya kenapa kita dengan Duta Bahasa gitu kan mencoba nih, kita bikin konten-konten, kita bikin acara-acara, kumpul-kumpul dengan anak-anak muda, dan kita biasain nih apa yang biasa mereka gunain bahasa asing, kami contohin dengan bahasa Indonesianya. Oke, gitu. Misalnya, downloadin aplikasi ini dong. Misalnya, udah download belum? Download dong, upload jangan lupa. Gitu ya. Upload, download, tolong dong di tag. Nah, ya kan? Mention. Nah, kan? Itu fenomena yang terjadi banget ya saat ini ya. Banget. Dan kita coba dari Duta Bahasa nih mencoba menggunakan pakai bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau misalnya ngomong juga enggak aku lagi jalan ya, itu juga kan sering banget, familiar sekali kalau sekarang gitu ya. Ya apa susah ya bilang iya misalnya kan kayak gitu. Nah, kalau dari Duta Bahasa sendiri ada nggak sih program khusus gitu yang taruhlah segmentasinya anak muda itu tadi, biar ayo dong tumbuhkan rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia gitu. Iya. Kalau saat ini kan eranya digital nih Kak. Betul. Makanya literasi udah bukan lagi tentang literasi baca tulis, tapi udah banyak banget nih literasi yang sekarang digaungkan lebih ke literasi digital. Di samping itu juga sebenarnya ada literasi numerik, ada juga literasi kewargaan dan seterusnya lah ya. Nah, kami di Duta Bahasa lebih bergerak di literasi digitalnya nih. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media sosial, misal boleh sebut merek kali ya, boleh, Instagram ya kan, TikTok. Kami juga ada akun TikToknya gitu kan. Nah, bagaimana melalui media itu kita coba nih pengaruhi orang-orang yang sering banget kayaknya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ngelihat media-media itu. Oh, ternyata ada ya padanan kata asing ini. Gitu kan. Oh, ternyata bahasa daerah tuh asik loh ya dipakai, walaupun itu digunain dengan teman-teman kita. Gitu. Ternyata asik juga loh ngobrol, kongko, ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi kan biasanya anak muda gitu kan. Tapi pakai bahasa daerah ternyata asik juga loh ya. Lebih apa ya? Lebih berasa dekatnya ya. Nah, itu dia sih. Jadi kita manfaatin sih sebenarnya kalau program khusus kita manfaatin menggunakan media sosial kita, kemudian juga kita adain pertemuan dengan teman-teman di generasi muda itu, dan ya udah disitulah kita coba pengaruhi mereka dengan kita konsisten menggunakan bahasa Indonesia, ataupun kalau misalnya sedang temanya bahasa daerah ya kita gunakan bahasa daerah itu. Jadi kayak apa? Selebgram gitu ngajak masyarakat atau ngajak yang generasi muda biar lebih ayolah kita pakai bahasa Indonesia aja, enak kok gitu kan. Kalau selebgram bahasa Indonesianya apa? Udah benar? Selebgram itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Udah masuk kata sudah selebgram. Berarti nggak so asing nih saya ya. Nah, ternyata tadi sempat disebutkan juga sama Kang Syukron di Duta Bahasa maupun di kantor bahasa tidak hanya mengurusi soal bahasa Indonesia, tapi ada bahasa daerah juga. Betul. Nah, ini salah satu yang miris juga terjadi. Bahasa daerah itu kan bisa kita bilang bahasa ibu ya. Betul. Nah, dari bahasa ibu ini justru generasi muda sekarang kurang mengenal bahasa daerahnya. Biasanya mereka lebih ke ibunya pun, ke lingkungan rumahnya pun mereka lebih pakai bahasa Indonesia. Kenapa nggak pakai bahasa daerahnya begitu? Nah, gimana ini upaya dari dari kantor bahasa? Kantor bahasa dan Duta Bahasa nih. Kebetulan Kang Syukron lagi yang kesini. Iya. Sebenarnya kalau dari kantor bahasa kan mungkin lebih segmentasinya umum kali ya, kalau untuk kantor bahasa. Kemarin kami dengan kantor bahasa itu mengadakan namanya Baluarti. Baluarti itu satu acara yang kita mengajak anak-anak muda untuk membuat suatu video vlog, tapi menggunakan bahasa daerah.
Nah, ya kan? Daerah mana nih? Bahasa daerah Provinsi Banten dong. Jaseng. Ada 5, Kak. Oh, Udah tahu belum nih? oke. Apa aja? Wah, harus disebutin sih ini sambil sosialisasi Oke, jadi ya. Boleh. Apa aja? Ada bahasa Jawa Banten, Jawa Banten, bahasa Sunda Banten, Sunda Banten. bahasa Betawi Tangerang. Oke. Mhm. Betawi Tangerang. Nah, ini yang mungkin 2 nih yang banyak orang nggak tahu. Apa tuh? Di daerah Anyer ada namanya daerah Cikoneng. Itu ada bahasa Lampung di sana, Kak. Oke, ada bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Dan kemudian di daerah Tangerang itu ada bahasa Cina Beteng. Cina Benteng. Oke. Kita tahu nyebutnya ya Cina Benteng, tapi nggak tahu ternyata ada bahasanya. Ada bahasanya juga Kang gitu. Cukron bisa semua. Waduh, kebetulan bahasa ibu saya bahasa Jawa. Jawa Banten. Jawa Banten, Bebasan. Oke. Kalau kita mau ngobrolin Bebasan boleh. Ore. Kita Napik ya kan, Boten Betul. gitu kan. dengan di Ning pundi Oke. ya kan. Aku lebih mungkin kan juga bahasa Jawa Banten juga ada tingkatannya juga kali ya, Kak ya. betul. Kebetulan di daerah aku itu lebih pakai bahasa Bebasan nih. Jadi kalau mungkin orang bilang kayak bahasa keratonannya kali ya. Lebih halus sih sebenarnya. Tapi juga dari duta bahasa percaya itu gak ada bahasa kasar juga sih, Kak, kalau Iya, dalam bahasa daerah itu. Jadi gimana lawan bicara kitanya ya. Itu kan tadi bahasa yang baik, Betul, ya betul. kan? Jadi Gitu. kita pakai bahasa daerah kita pun kalau misalnya sesuai lawan bicaranya nggak masalah ya. Nggak masalah banget Oke. sebenarnya. Gitu. Tapi bahasa daerah kan kalau dulu ya, dulu tuh ingat banget zaman saya masih sekolah tuh Mm-mm. ada muatan lokal. Mm-mm. Kalau dulu mungkin karena masih gabung dengan Jawa, Jawa Barat. ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Tapi sekarang kok jarang ya? Kenapa tuh? Kami waktu itu pernah mengadakan jumpa temu kali ya, pertemuan lah ya dengan sekolah-sekolah di seluruh provinsi Banten. Oke. Jadi kerjasama antara kantor bahasa dengan duta bahasa itu punya program namanya PWBS, Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah. Setelah kami datangi sekolah-sekolah itu gitu kan, ternyata hanya di beberapa sekolah yang masih mengajarkan muatan lokal bahasa daerahnya. Oke. Nah, setelah kami coba cari tahu nih gitu kan, kenapa sih sebenarnya ada yang merasa bahwa daerahnya sudah terlalu kompleks nih, misalnya daerah Tangerang Selatan. Banyak banget ya. Nah, mereka sudah mulai bingung nih karena yang daerah selatan itu sudah berbatasan dengan Bogor, Betul. ya kan? Mereka ini bahasa daerahnya apa gitu. Dan ketika itu diperkenalkan bahasa daerah misalnya Betawi, mereka cenderung ke Sunda. Iya. Ketika Sunda cenderung ke Betawi. Nah, itulah alasan-alasan sebenarnya. Tapi dari kami, dari kantor bahasa dan juga duta bahasa ya, membuat itu menjadi sebenarnya lebih general aja. Kalau masyarakat Banten, pemuda Banten ya harusnya lebih mengenal dong dengan bahasanya sendiri. Tidak peduli misalnya, oh saya ini orang Serang, jadi nggak mau lah saya belajar bahasa Betawi Tangerang misalnya. Nggak gitu juga gitu kan. Kita harus mau tahu. Makanya dari situ kita upayakan gitu kan, bagaimana pemuda-pemudi ini juga kenal nih dengan 5 bahasa daerah itu lewat konten-konten kita gitu kan, lewat juga acara-acara seminar-seminar kita gitu kan. Kayak gitu. Kalau saya blasteran, Blasterannya apa nih, Kak? Serang Pandeglang. Wow, jauh banget ya. Jauh banget. Blasterannya jauh banget ya. Blasterannya jauh banget. Jadi kalau diajak ngomong Serang masih ngerti. Masih ngerti. Tapi buat nyebutin kaku karena lebih ke Sunda ya. Sundanya. Kalau Pandeglang Lebak lebih ke Sunda sih. Sunda. Oke. Nah, kalau untuk itu tadi karena tidak ada muatan lokal, Ya. udah mulai jarang nih. Ada nggak kira-kira akan dibakukan begitu oleh kantor bahasa? Oh, harus ada muatan lokal, bahasa daerah Ya. di masing-masing sekolah. Nanti ditentukan misalnya hasil setelah dibakukan Tangerang lebih ke apa tadi Ya. tekannya. Jadi upaya pendekatan kita gitu ya dari kantor bahasa, pendekatan dari kami itu ke pemerintah daerah. Iya. Ke pemerintah daerah. Kami sedang mengupayakan pembuatan atau pengusulan Ya. Perda, peraturan daerah di tingkat provinsi Banten ya, di mana penggunaan bahasa daerah itu harus masuk ke dalam muatan lokal di setiap sekolah. Betul. Itu sedang kami upayakan. Dan sampai sejauh ini sudah masuk pembahasan di DPRD Provinsi Banten. Oke. Kemudian juga daerah Tangerang, misalnya Kota Tangerang itu sudah menerima ini dan akan mendukung gitu penggunaannya lebih kepada bahasa Betawi kalau untuk daerah Tangerang begitu. Tangerang Karena kami juga punya pemetaan nih, Kak. Ada pemetaannya juga gitu. Ya, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa dong. Jadi melihat dari leluhurnya di sana daerah tersebut begitu, apa bahasa yang digunakan. Oke.
Jadi itulah upaya yang Kantor Bahasa Provinsi Banten sedang coba lakukan kalau masuk ke ranah pemerintahan. Begitu. Mudah-mudahan segera Amin ya. terrealisasi ya, biar generasi muda kita masih kenal gitu ya, Banget. dan bisa ikut melestarikan bahasa daerah. Nih, ngomong-ngomong bulan Oktober bulan bahasa. Bulan bahasa. Ada apa? Hmm. Peringatan atau perayaannya tidak sih, atau seperti apa kegiatan Betul. yang diselenggarakan di bulan bahasa ini? Siap. Ini sebenarnya bulan bahasa, seringkali memang kita kenalnya dengan bulan bahasa. Iya. Tapi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau kami itu lebih menyebutnya dengan bulan bahasa dan sastra. Bulan bahasa dan sastra. Iya. Agak-agak puitis gitu. Karena kandungan atau kaitan dengan bahasa juga tidak bisa dilepaskan dari sastra itu sendiri gitu kan Kak ya. Nah, bulan bahasa dan sastra ini memang tahunan ya Kak ya, kami peringati, dan untuk tahun ini kami mengusung tema menjalin Indonesia dari setiap provinsi. Berarti kalau di Provinsi Banten itu menjalin Indonesia dari Provinsi Banten. Gitu. Kayak gimana tuh? Dari Nah, tema itu esensinya apa? Esensinya sekarang ini kan pandemi nih Kak. Betul. Ini kalau ngomong filosofinya nih ya, kenapa sih menjalin Indonesia dari Provinsi Banten, itu yang kami angkat gitu kan. Dari kondisi saat ini aja nih gitu kan. Kita tuh kan harus saling bahu-membahu ya. Betul. Saling gotong royong, harus saling memberikan semangat. Nah, itulah kenapa kita coba jalin Indonesia dengan bahasa. Karena yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa itu kan bahasa kan. Betul. Nah, itulah kenapa bulan bahasa itu harus diperingatinya untuk meningkatkan persatuan bangsa. Nah, di tengah ini juga, di tengah pandemi ini, kita juga punya satu jargon kali ya, bisa disebut berbahasa sehat. Berbahasa sehat. Berbahasa sehat. Karena banyak sekali informasi, berita-berita bohong, Iya. ya kan? Palsu, atau menggunakan bahasa yang tidak sesuai, padahal saat ini kan sedang apa ya, mungkin orang-orang juga lagi kondisinya tidak baik nih gitu, tapi malah baca di media sosial ataupun di berita malah komentar-komentar yang buruk begitu kan. Justru bikin makin terpuruk. Nah, itulah kenapa berbahasa sehat itu kita gaungkan. Bagaimana kita berbahasa, bukan hanya diri kita saja nih yang sehat, tapi bagaimana kita menggunakan bahasa juga harus sehat. Akhirnya harapannya dengan begitu orang membaca tulisan, mendengar berita, orang berbicara, berkomentar, sesuatu yang sehat, sesuatu yang nikmat, akhirnya mempengaruhi diri kita juga menjadi lebih sehat. Jadi Gitu. ada poin positifnya ya. Betul. Untuk membangkitkan semangat terutama masyarakat di Banten ini. Betul. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi, Oke. gitu. Selain itu apa lagi tuh kegiatan-kegiatan di bulan bahasa ini? Nah, kalau dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu sudah sejak bulan September bahkan mulai. Ya, September sudah mulai. Tiap tahunnya memang ada lomba debat bahasa Indonesia. Oh iya. Mau promo sedikit. Ponakan saya menang. Oh, Dengan selamat. provinsi. Alhamdulillah, tapi saya nggak bisa nonton. Oh gitu ya. Ya benar. Ya. Lomba debat bahasa Indonesia, kemudian juga lomba baca puisi, ya hal-hal semacam itu kami juga tetap lakukan walaupun daring ya. Dan kemudian juga seminar-seminar itu kami lakukan. Nah, kalau dalam menjalin Indonesia dari Provinsi Banten itu sendiri, kami akan menayangkan kegiatan-kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Banten dan juga Duta Bahasa Provinsi Banten selama 1 tahun ke belakang. Dan kemudian kita akan membuat seminar daring melalui Zoom begitu. Kita akan membahas tentang bahasa Indonesia di tengah pandemi begitu, dan eksistensinya juga gitu kan. Itu yang nanti akan kita lakukan, dan itu dilaksanakan pada 18 Oktober 2021 nantinya. 18 Oktober 2021. Oke, selain tadi menjalin Indonesia dari Banten. Nah, itu program dari Duta Bahasanya atau dari kantor bahasanya tuh? Itu dari pusat Kak, dari dari pusat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oke, dari pusat. Tapi dilaksanakan di setiap provinsi oleh kantor dan balainya. Betul. Gitu. Kalau dari Duta Bahasanya sendiri, ada program khusus kah untuk peringatan bulan bahasa tahun ini? Jelas, ya kan? Tapi memang segmentasinya ke anak-anak muda nih. Nah, betul. Nah, Cocok nih. cocok dong. Saya kan masih muda. Oh iya, seumuran ya Kak ya. betul. Ya. Mungkin kalau untuk Duta Bahasa, karena kita punya 4 misi ya Kak ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, kemudian salam literasi. Salam literasi. Oke. Nah, berarti untuk bulan bahasa tahun ini kita mencoba bawa 4 misi ini. Nah, untuk
utamakan bahasa Indonesianya nih. Untuk utamakan bahasa Indonesianya, kita akan bikin kampanye kebahasaan. Kampanye kebahasaan. Kemudian untuk bahasa daerahnya, kita akan adakan lomba vlog berbahasa daerah. Jadi ada tantangan nih. Betul. Tantangan 3 hari berbahasa daerah. Oke. Dibuat nanti dalam satu video, dan itu nanti kita akan perlombakan. Gitu. Itu tema bebas atau gimana? Tentang kehidupan sehari-hari dia aja. Lagi ngapain nih, tapi pakai bahasa daerah. Jadi asik ya. Ngevlognya bebas tapi pakai bahasa daerah. Iya. Kita gitu ya, kayak gitu kan? Iya. Bahasa Jawa Banten. Bahasa Jawa Banten, boleh Sunda, bahasa daerah di provinsi Banten lah. Bebas ya. Sesuai domisilinya di mana. Oke. Kemudian utamakan bahasa asing. Ini kami ambil tema internasionalisasi bahasa Indonesia. Oke. Kami akan bekerja sama dengan APP BIPA. APP BIPA itu pengurus di tingkat provinsi Banten. Oke. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, kami bekerja sama dengan APP BIPA itu. Kami akan mengadakan perlombaan baca puisi, lomba pidato, tapi pesertanya adalah mahasiswa ataupun orang-orang asing. Orang-orang asing, seru banget ya. Seru sekali sepertinya ya. Jadi baca puisi tapi logat-logat ngarep gitu kan ya. Logat bule ya kan. Seru kan. Betul. Dan itu pesertanya internasional dong. Jadi tidak hanya yang tinggal di Indonesia. Oke. Itu duta bahasa nasional atau yang di Banten? Di Banten. Oh, yang di Banten. Itu yang di Banten. Gitu. Kemudian tadi untuk literasinya kita atau kami akan mengadakan santunan buku. Santunan buku. Kami punya 2 desa binaan sejauh ini. Ada di Pulau Tunda. Di daerah Tirtayasa. Kemudian satu lagi di daerah Kabupaten Tangerang di Teluk Naga. Itu namanya Desa Kohod. Desa Kohod. Nah, kenapa itu? Sulit akses buku kah di sana atau? Bukan lagi sih Kak. Parah sih di situ. Padahal maksudnya daerah Tangerang ya Kak ya. Betul. Tapi ya gitulah Kak, nggak ada taman baca masyarakat. Sama sekali. Perpustakaan desa. Sama sekali, ya ampun. Bahkan orang tuanya pun buta aksara di sana Kak. Itu tantangan sekali nih buat duta bahasa ya. Banget sih Kak. Oke. Belum selesai nih. Ya, lanjut. Kami juga nanti puncaknya akan ada konser bahasa dan sastra. Nah, konser bahasa dan sastra. Kayak gimana keren konsep? Ya tuh. Itu dilaksanakan 28 Oktober nanti. Pas Sumpah Pemuda ya. Pada saat Sumpah Pemuda. Kurang lebih rangkaiannya ini daring ya Kak, daring. Konser kan berarti ada tampilan musik, tampilan-tampilan lah ya. Betul. Nah, kami akan menampilkan musikalisasi puisi. Pembacaan puisi, mendongeng, membaca Sumpah Pemuda bersama-sama, ya kan? Dan juga akan menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Duta Bahasa. Terbuka untuk umum atau? Terbuka untuk umum. Sekaligus nih jadi mengundang teman-teman nih ya untuk ikut serta nanti. Betul. Menarik sekali ya. Banyak rangkaiannya juga. Iya. Oke, dan lagi pula pandemi juga udah mulai reda ya. Bisa lah ya. Bisa dong. Oke, apalagi tadi itu yang jadi target dari Duta Bahasa ini kan lebih ke segmentasi anak muda. Anak muda, ya? Betul. Kalau Kang Syukron sendiri sih melihat anak muda di Banten, apakah sudah cukup baik dan benar penggunaan bahasa Indonesianya atau seperti apa secara ya yang sering Kang Syukron lihat deh? Iya. Kalau aku mungkin menggambarkannya dengan kata gregetan ya kan, gregetan banget gitu kan. Ya teman-teman sendiri aja lah ya. Misalnya pergaulan di lingkungan kampus misalnya itu banyak banget yang tadi penggunaan bahasa gaul dicampur-campur dengan bahasa asing. Nah, ya itu fenomena yang masih banyak sih sebenarnya di Provinsi Banten. Dan sebenarnya tidak bisa disalahkan juga sih Kak kalau menurut aku. Gak bisa disalahkan karena memang globalisasi. Nah, tetapi juga nggak bisa dibenarkan. Gitu kan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya sudah pakai bahasa Indonesia semua. Mau pakai bahasa daerah, ya bahasa daerah semua. Nah, yang menjadi salah kaprah itu adalah sok Inggris. Nah, itu fenomena ini. Atau kita juga kenal dengan fenomena sinoglosophilia namanya. Apa tuh? Itu tadi sok Inggris. Jadi menggunakan bahasa asing atau bahasa di luar bahasa aslinya, tapi hanya beberapa kata.
Oke. Nah itu dipakai. Padahal kalau misalnya ditantang coba ngomong bahasa Inggris nggak Belum bisa tentu juga ya, gitu. Lepotan juga. Jadi kayak salad bumbu kacang gitu nggak sih? Iya, mending bumbu kacang Judulnya buat salad. gado-gado. Nah itu jadinya gado-gado kan. Bukan jadi salad tapi jadi gado-gado Gado-gado. gitu. Karena bahasa Indonesia campur bahasa asing. Ada sentuhan-sentuhan topping bahasa daerah juga. Topping gitu ya. Topping apa ya bahasa Indonesianya? Bubuhan. Bubuhan. Oke Bubuhan. oke. Nah kalau dari Duta Bahasa sendiri untuk memperingati bulan bahasa ada apa aja tuh? Mhm. Yang tadi ya kami udah ada yang rangkaiannya, tapi yang perintilan-perintilannya nih gitu Oh, kan. ada juga ya? Ada juga. Kami membuat filter ataupun layar ya mungkin ya, layar di Instagram. Itu nanti ada kuis kebahasaannya gitu kan. Kan kadang ada ya tantangan-tantangan di Instagram yang menggunakan filter-filter ataupun layar-layar itu. Tantangan ada yang menghitung, ya kan? betul, Nah, betul. kami buat versi kuis bahasa Indonesia. Oke. Misalnya, apa sih padanan kata dari browsing? Browsing, Ya kan? Oke. Itu adalah berselancar. Oke, Ya berarti kan? kita browsing to the sea ya. Ya, Berselancar enggak di juga laut, ya. dong. Beda konteks Beda, ya. Oke. Misalnya seperti itu, atau misalnya tentang mana nih yang baku. Betul. Misalnya antara kata silakan atau silahkan. Silakan. Silakan tanpa hak kan, Iya, betul, misalnya gitu. Masih ingat lah itu. Putra atau putera misalnya. Yang Putra. putra. Oh, putra yang Betul, putra. Oke, nah. Sumatera atau Sumatera kan tanpa Nah, juga gitu kan. oke. Kayak gitu-gitulah. Yang hal-hal kecil ya. Kecil tapi sebetulnya- sering banget betul, gitu betul, loh. Betul, sering sekali. Oke, Instagramnya? Instagram siapa? Duta Bahasa ya? Betul. Dubas, dikira minta punya aku. Nah kan. Oke. Dubes. Dubas garis bawah Banten. Oke, Dubes Garis bawah Banten. Oke, Silakan yang bisa garis diikuti. bawah itu kayak yang so Inggris underscore Underscore. ya. Oke. Dubes garis bawah Dubes Banten. garis bawah Jadi Banten. pemirsa Banten Podcast bisa Mengikuti. Nah. mengikuti ya. Oke, hampir aja nyebut follow ya. Oke, bisa mengikuti biar bisa ikutan juga tuh kuis-kuis sambil melatih kita untuk berbahasa yang benar kalau itu ya. Benar. Oke, Betul. bahasa yang benar. Wah. Oke, sayang banget nih Kang Syukron waktu kita. Aduh, tidak terasa ya sudah Seru habis. banget ya. Seru banget padahal kalau kita ngomongin bahasa ya banyak banget yang bisa kita bahas gitu. Banget. Tapi karena waktu sudah habis, mungkin ada closing statement apa ya bahasa Indonesianya ya? Kata penutup. Kata penutup nih dari Kang Syukron yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banten Podcast agar lebih mencintai lagi bahasa nasional, bahasa daerah dan literasi secara umum. Silakan. Baik, halo generasi muda Provinsi Banten, Akang Teteh. Perkenalkan saya Stubagus Muhammad Syukron dari Duta Bahasa Provinsi Banten, mengajak teman-teman semua untuk bangga berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa adalah identitas bangsa. Kalau kita bangga menjadi warga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, maka harus cintai dan bangga pula penggunaan bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun. Tapi jangan hanya bahasa Indonesia, kita juga harus lestarikan bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang di Provinsi Banten. Gitu ya teman-teman. Oke, hatur nuhun Kang Hatur Syukron nuhun, parantos Teteh. dongkap di studio Banten Podcast. Iya, Ya gitu ya, sami-sami. bisa kan? Nah, Oke, boleh tuh. bisa ya. Sekali-kali Oke. mungkin pakai bahasa daerah kali ya. Betul sekali biar persiapan buat ngevlog ya. Betul. Oke. Ikut lomba. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bisa diterima dan bisa bermanfaat ya untuk masyarakat Amin. Banten, terutama pemirsa Banten Podcast. Oke, insya Allah kita ketemu lagi ya nanti ya. Menarik sekali perbincangan kita. Ya, terima kasih Kang Syukron, sehat selalu dan Terima kasih, semoga sama-sama. bisa mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Oke. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Tubagus Muhammad Syukron selaku Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di Banten Podcast. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Syukron.